Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pertemuan kita pada mata kuliah studi naskah hukum tata negara. Seperti biasa kita awali dulu dengan membaca Al-Quran bersama. Ada yang mau memimpin salah satu? Saya share screen. Adam. Memimpin, udah boleh. Nggak ada. Atau yang lain nggak apa-apa. Asal mungkin. Ya, Zura. Mungkin saya bikin dulu. Kita mengaji surah Al-Baqarah ya 94 sampai 101. Oke, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qala in yatamannaw abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Sadaqallahul Sadaqallahul Azim.
Oke, selanjutnya mungkin saya sambil presensi dulu ya. Oke, mungkin teman-temannya yang belum hadir bisa diinfokan di grup, diajakin ya. Mungkin banyak yang lupa ini kalau kita hari ini ada perkuliahan. Oke, saya absen dulu ya. Syahrul Ramadan, nggak ada. Feby, Hadir, Pak. kemudian Vidya, Hadir, Pak. Gafar Ali, Gafar, nggak ada ya. Ganes, Ganes juga belum ada. Gistiana, Hadir, Pak. kemudian Habib Zaki, Hadir. kemudian Hadi Fadila, Hadir, Pak. Haifa Azkia, belum datang. Haliza, Haliza, nggak ada ya. Kemudian Hanifu Atohiri, Hadir, Pak. kemudian Hanifah Putri, Hadir, Pak. kemudian Indria, Hadir, Pak. Izzati Muazza, Hadir, Pak. kemudian Julian Syah, belum hadir Julian Syah. Lailatul Fitriah, belum datang. Kemudian Liva Putria, Hadir, Pak. Marha Awanis, Hadir, Pak. kemudian Miftah Nur Rahmat, Hadir, Pak. Milana, Hadir, Pak. kemudian Faisal Rais, belum datang. Yuzar Rauf, Hadir, Pak. kemudian Agus Baihaqi, belum. Fatur Rahman, nggak ada. Kemudian Monica, Hadir, Pak. kemudian Anli, belum ada. Taufik Ibrahim, ada. Kemudian Adam, Hadir, Pak. ya, Adam ya. Kemudian Akpa, belum datang. Azhar Latif, ada Azhar, belum datang. Azwar, Hadir, Pak. kemudian Ikhwanul Hakim, belum. Iqbal Sudrajat, belum datang ya. Kemudian Raffi Sulistyo, belum datang. Rafif, nggak ada. Rizik Azkia, Hadir, Pak. kemudian Yasir Jihad, belum datang Yasir. Mutia, Hadir, Pak. Nazira, Hadir, Bapak. Najma, udah ya. Yang baru datang Julian Syah, ada yang belum dipanggil, ada yang baru bergabung. Sudah semua ya insya Allah ya. Nanti kalau yang menyusul nanti biar di absen belakangan saja. Oke, sekarang ini siapa yang presentasi? Silakan. Siapa yang mau share screen-nya? Izin, Bapak. Nazira ya. Oke, sebentar.
Saya jadikan co-host dulu. Oke. Ya, saya serahkan selanjutnya presentasi langsung kepada kelompok 2 ya. Akan membahas, ini masih ada kaitannya dengan yang kemarin tentang memilih kriteria pemimpin yang ideal. Ya, silakan pada kelompok 2 untuk mempresentasikan. Ya. Sudah datang semua yang akan presentasi? Ada yang belum, Bapak. Oke, yang ada aja dulu. Mungkin bisa langsung dimulai aja, Pak. Ya, silakan. Dimulai aja. Dan Baik, terima kasih kepada Pak Amin. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiy wa la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang pertama, puji syukur kita haturkan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat. Kemudian salawat bertangkaikan salam, berbuahkan iman, senantiasa tersanjung sajikan kepada keharibaan junjungan Nabi besar kita, ini Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya dapat senantiasa memegang teguh apa yang telah ia wariskan kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Baik, yang saya hormati Bapak dosen pembimbing, Bapak Muhammad Amin, yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Kita doakan semoga Bapak Amin beserta keluarga senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita memulai presentasi kita pada hari ini, alangkah baiknya marilah sama-sama kita buka dengan melepaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, mengingat hari ini kelihatannya teman-teman sudah nggak sabar untuk menyimak materi yang akan disampaikan. Sebelum kita masuk, saya ingin memperkenalkan kelompok 2 terlebih dahulu, yang mana kelompok 2 ini ada beberapa orang, di antaranya ialah Hanifah Putri, Hadi Fadila Yusuf, Nazira Nida Hanifah, Miftahul Rahmat, Milana Saptadewi, Muhammad Yasir, dan juga Muhammad Yuzar Rauf. Adapun untuk sesi pertama terkait pengertian itu sendiri dari judul memilih pejabat yang layak, atau dalam kurung jika memang tidak ada lagi yang paling layak, akan disampaikan oleh saudara kita, yakni Saudara Hadi Fadila Yusuf dan Nazira Nida Hanifah. Kepada Hadi Fadila Yusuf dan juga Nazira Nida Hanifah, tempat dan waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin tidak membuka kamera karena ada beberapa kendala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang akan kita sampaikan, yaitu esensi jabatan dalam perspektif Islam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai khalifah atau pemimpin. Oleh sebab itu, manusia tidak mungkin terlepas dari perannya sebagai pemimpin. Konsep khalifah ini dimulai sejak Nabi Adam secara personal, yaitu memimpin dirinya sendiri. Sehingga ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam itu mencakup memimpin dirinya sendiri, yakni mengarahkan diri sendiri ke arah kebaikan. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah memberikan definisi khalifah, yaitu sebagai penggantian tugas kenabian untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Jabatan sendiri memiliki pengertian pekerjaan, tugas, posisi, amanah yang dibebankan kepada seseorang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, karena ia memiliki wilayah, kekuasaan, dan kewenangan mengatur, mengolah, dan memimpin sebuah lembaga.
organisasi atau pemerintahan dengan tujuan sebagai pengamatan atas ilmu yang dimilikinya. Pada dasarnya menjadi pemimpin dan memiliki sebuah jabatan itu memiliki dua rukun, yaitu kemampuan dan amanah. Kemampuan atau kekuatan pada setiap jabatan itu bersifat relatif. Misalnya, kemampuan dalam perang bertopang kepada keberanian hati, keahlian dalam berperang, dan melancarkan siasat. Sedangkan amanah atau kejujuran bertopang pada rasa takut kepada Allah yang tertanam dalam diri seseorang, sehingga dia tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dan berusaha untuk meninggalkan rasa takut kepada manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hadi. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan esensi jabatan setelah nida. Kemudian relevansi konsep jabatan juga dikemukakan oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Dengan kondisi sekarang, itu berdasarkan kondisi yang terjadi di Indonesia dengan sistem demokrasi yang dianut, maka boleh meminta jabatan bagi calon pejabat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pejabat, apapun bentuk jabatan tersebut. Hal ini disebabkan karena jabatan merupakan fondasi utama dalam pembangunan kekuasaan dalam Islam. Kemudian pejabat merupakan pembuat aturan dan mengambil keputusan yang akan menentukan masa depan umat dan bangsa. Selain itu, pejabat juga harus memiliki sifat-sifat teladan sebagai seorang pemimpin yang baik. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 41 dijelaskan, orang-orang yang jika kami kukuhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan kepada Allah kesudahan segala urusan. Kalimat mendirikan sholat memiliki arti lambang hubungan yang baik dengan Allah. Kemudian kalimat menunaikan zakat adalah lambang perhatian yang ditunjukkan kepada masyarakat yang lemah. Dan kalimat amal ma'ruf mencakup segala macam kebajikan. Adat istiadat dan budaya yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Yang terakhir, kalimat ini nahi al-munkar adalah lawan dari amal ma'ruf. Dapat disimpulkan bahwa sebuah konsep jabatan yang benar yaitu harus dipegang oleh orang yang berilmu dan taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mensejahterakan rakyat dan memberantas kezaliman. Dalam rangkaian melaksanakan tugas-tugasnya, para penguasa dituntut untuk selalu melakukan musyawarah, yakni bertukar pikiran dengan siapa yang dianggap tepat guna mencapai yang terbaik untuk semua. Mereka dituntut untuk memanfaatkan semua potensi yang dapat dimanfaatkan guna mencapai hasil maksimal yang diharapkan. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada saudara dan saudari Nida dan juga Hadi Fadila Yusuf yang telah menyampaikan pembahasan pertama mengenai esensi jabatan dalam perspektif Islam, yang mana di dalam pembahasan tersebut tadi disebutkan oleh salah satu pemateri kita, yaitu tentang esensi jabatan. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, memberikan definisi khalifah sebagai berikut: pengganti tugas kenabian atau memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Nah, jadi peran pejabat itu merupakan suatu peran yang sangat penting untuk berada di tengah masyarakat ataupun di tengah kelompok agar dapat membina kelompok tersebut ke arah yang lebih baik. Baik, lanjut untuk pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Hanifah Putri dan juga Yasir Jihad terkait konsep dalam memilih seorang pejabat. Kepada mereka disilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin ya Bapak dan teman-teman semua, izin untuk tidak on-cam terlebih dahulu, namun saya harap ini tidak mengurangi semangat kita untuk menerima materi pada hari ini, khususnya dari kami kelompok 2. Baik teman-teman semua, selanjutnya pembahasan kedua adalah konsep dan prinsip dalam memilih seorang pejabat. Nah, konsep penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pemilihan pejabat, baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar. Nah, tentu tidak terlepas dari yang namanya usaha peningkatan kualitas SDM.
Hal ini bukan tanpa dasar, karena pada realitanya karakter seseorang ketika memimpin itu akan mempengaruhi kualitas pimpinannya. Nah, hal tersebut juga dapat ditelaah dalam terkait makna dari pemilihan atau sebuah pemilihan pejabat. Kemudian jika kita telaah dalam terkait makna dari pemilihan atau rekrutmen, menurut pendapat Arun Monopa dan Mirza S. Sayyadain berpendapat bahwa recruitment is a generation of application for applicants for specific passion. Nah, artinya apa? Rekrutmen adalah proses lamaran atau memproses calon pegawai untuk posisi pekerjaan tertentu. Yang mana proses ini tentu akan menimbulkan dampak yang positif sehingga tidak ada yang stagnansi dalam suatu instansi. Nah, namun tentu timbul pertanyaan terkait prinsip yang baik dalam memilih pejabat. Dalam hal ini, memilih pejabat bisa kita analogikan sebagai usaha memilih pemimpin, sehingga dapat kita ambil suatu kriteria yang dapat dijadikan sebagai prinsip, diantaranya ialah seperti dalam Al-Iqtisad Al-I'tiqad, kriteria pemimpin ideal pada penjelasan hal ini itu ada 3. Yang pertama memiliki keahlian, kemudian memiliki ilmu atau sifat waro, dan yang ketiga memiliki syarat menjadi qadi, yaitu ada laki-laki, balik, berakal, merdeka, sehat, dan tidak tercela. Baik, untuk penjelasan berikutnya mengenai 3 poin ini akan dijelaskan oleh Saudara Yasir, dan sebelum itu saya kembalikan kepada moderator. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Hanifah Putri yang telah menyampaikan tadi bagaimana prinsip dan konsep dalam memilih jabatan, yang mana tadi disebutkan menyebutkan 3 konsep tersebut. Ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu seorang pejabat itu harus memiliki kualitas yang baik di dalam bidangnya agar dapat memimpin suatu instansi dengan baik. Dan tujuannya, kenapa harus diadakan pemilihan ulang agar tidak terjadi stagnansi di dalam suatu proses kepemimpinan ataupun pemerintahan. Baik, seperti apa yang dikatakan oleh pemateri sebelumnya, itu Hanifah Putri, pembahasan selanjutnya akan disampaikan kepada Saudara Yuzar Rauf terkait materi ketiga mengenai tadi setelah membahas konsep, maka pembahasan ketiga kita akan coba membahas terkait korelasi seorang pejabat dengan kemakmuran masyarakat. Nah, bagaimana sih korelasi pejabat ataupun orang yang memangku suatu amanah dengan kemakmuran yang didapat oleh masyarakatnya? Pada materi ini akan disampaikan oleh Saudara Yuzar Rauf kepada Saudara Yuzar. Disilakan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya. Saya akan menjelaskan materi ketiga tentang korelasi seorang pejabat dengan kemakmuran masyarakat. Dalam pandangan Islam, seorang pejabat memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu tanggung jawab utama seorang pejabat adalah menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Kemakmuran dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana masyarakat dapat hidup dengan sejahtera, nyaman, dan merdeka dari kemiskinan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa pejabat yang bertanggung jawab akan diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan diberi kesempatan untuk memperbaiki masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 247. Allah telah menjadikan raja-raja atas kalian dan Dia telah memberikan kekuasaan kepadamu atas sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain di antara kalian. Dalam hal ini, seorang pejabat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kekuasaannya digunakan dengan baik dan untuk kepentingan masyarakat. Seorang pejabat yang baik harus mampu membangun kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan keadilan dalam melaksanakan tugasnya. Seorang pejabat juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dipercaya
dalam melaksanakan tugasnya. Pertama, ia harus memiliki keahlian dalam bidang yang menjadi tugasnya. Kedua, ia harus memiliki integritas dan jujur dalam bertindak. Ketiga, ia harus memiliki kepedulian dan keberpihakan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Dalam hal ini, pejabat yang bertanggung jawab akan berusaha untuk mengembangkan kemakmuran masyarakat dengan cara mengimplementasikan program-program yang berbasis pada prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan. Ia juga harus mampu mengendalikan kekuasaannya dan menghindari tindakan korupsi yang dapat merugikan masyarakatnya. Kemakmuran masyarakat harus menjadi prioritas utama bagi seorang pejabat. Pejabat yang bertanggung jawab harus mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan menciptakan keadaan yang stabil, aman, dan sejahtera. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yuza Rauf yang telah menyampaikan bagaimana korelasi pejabat dengan kemakmuran rakyat, yang mana dapat kita tarik sedikit pesan yang yang terdapat di dalam pembahasan tersebut, yang mana seorang pejabat itu harus mengutamakan kemakmuran rakyatnya, bukan mengutamakan kepentingan-kepentingan lain seperti kepentingan oligarki ataupun kepentingan kaum kapitalis yang mungkin saat ini masih terkandung ataupun masih ada di ranah-ranah politik ataupun di tengah-tengah pejabat kita. Nah, adapun pembahasan terkait materi kami telah selesai. Kita masuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, yang mana kepada teman-teman sekalian yang berada di dalam forum ini diberikan kebebasan untuk berpendapat maupun bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Kepada teman-teman sekalian, disilakan. Silakan yang mau ada pertanyaan menanggapi mungkin, atau mungkin ada kasus bisa kita bahas dengan sudut pandang atau perspektif yang sedang kita bahas sekarang, boleh di chat atau langsung ngomong juga. Silakan. Saya mau bertanya. Silakan Juliansa. Kepada Saudara Juliansa. Nah, tadi kan mengenai pemimpin gitu ya. Pemimpin yang baik itu kan yang memakmurkan rakyat gitu ya. Nah, bagaimana dengan fenomena yang ini kan pemimpin itu seolah-olah tidak memakmurkan rakyat, malahan banyak rakyat yang sengsara di atas kepemimpinan yang sekarang. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang pemimpin yang sekarang ini? Apakah perlu ada tindakan seperti apa terhadap pemimpin yang sekarang ini, atau dibiarkan begitu saja? Jika ada tindakan apakah itu? Jika dengan cara berdemo itu seolah aspirasi kita itu tidak didengar. Nah, baik, terima kasih. Baik, kepada Saudara Juliansa, terima kasih atas pertanyaannya, yang mana dapat saya simpulkan pertanyaan dari Saudara Juliansa. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2 terkait fenomena yang mungkin terjadi di negeri lain, seperti negeri yang bukan Indonesia pastinya, yang mana ada kasus di mana pejabatnya itu seperti kurang mementingkan kepentingan rakyat ataupun kemakmuran rakyatnya gitu. Apakah boleh dilakukan tindakan lain ketika penyampaian aspirasi dengan cara mendemo suatu kebijakan itu tidak didengar? Bukankah begitu, Saudara Juliansa? Benar. Baik, terima kasih. Pertanyaannya akan kami simpan terlebih dahulu untuk kemudian kami rundingkan dan diberikan jawabannya kembali kepada Saudara Juliansa. Baik, kepada teman-teman yang lain, disilakan untuk memberikan pertanyaan ulang ataupun memberikan pertanyaan tambahan terkait materi yang telah disampaikan. Kami buka forum ini seluas-luasnya ataupun selebar-lebarnya untuk teman-teman sekalian, karena ini merupakan forum untuk berkembang bersama, jadi jangan ragu untuk menyampaikan pendapat. Kepada teman-teman sekalian, disilakan.
Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya tanya boleh apa enggak nih? Saya ada satu Ya, pertanyaan, tapi boleh ya saya tanya ya? baik, silakan Pak. Menambah pertanyaan. Iya, nambah pertanyaan. Nah ini dikit aja karena tadi mungkin belum disinggung ya. Karena kan saya minta di Baik Pak. makalahnya. Saya nggak tahu, saya belum baca makalahnya juga. Eh, Mungkin kalau sudah ada di makalahnya bisa nanti dibacakan kasus lah, kasus atau mungkin berita atau entah jurnal atau apa gitu, temuan-temuan dari kelompok 2 terkait ya keseluruhan yang sudah dibahas tadi gitu kan. Tadi kan disebutkan ada prinsip-prinsip pejabat, ada kriteria-kriteria tertentu. Apakah ada kasus-kasus atau mungkin berita-berita yang terkait prinsip-prinsip ini gitu. Mungkin ada kayak fit and proper test atau apa gitu kan yang bisa kita bahas. Entah itu misalkan pemilihan Polri yang sering kita lihat di TV gitu kan. Mungkin bisa kita diskusikan di sini apakah itu memang sudah sesuai atau belum. Nah, itu mungkin bisa disampaikan. Itu saja. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Apabila saya simpulkan ada pertanyaan dari Pak Amin, mungkin kira-kira seperti ini Pak. Adakah suatu kasus yang relevan dengan pembahasan kelompok ini gitu? Jika ada, tolong disampaikan dan ditampilkan. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Udah mau nanya dan Ya, disilakan. ini izin bertanya tentang korelasi seorang pejabat dengan kemakmuran masyarakat. Tadi kan di PPT ini ada kemakmuran dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana masyarakat dapat hidup dengan sejahtera, nyaman, dan merdeka dari kemiskinan. Nah, sekarang ini ada yang menarik pembahasannya tentang kemarin di sekitar tanggal berapa ya? 20-an lah. 21. Itu ya 21 itu kan disahkan ya Perpu Cipta Kerja dijadikan undang-undang. Nah, itu apakah akan menjadi suatu tindakan yang bisa mensejahterakan rakyat atau malah sebaliknya gitu? Baik, terima kasih kepada Saudara Hanif atas pertanyaannya yang sangat menarik ya teman-teman, apalagi terkait Perpu Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi undang-undang, yang mana tentu pembahasan ini menjadi topik hangat belakangan ini. Adapun pertanyaannya tadi, apakah undang-undang tersebut ataupun Perpu yang telah disahkan itu dapat menciptakan kemakmuran pada Iya, masyarakat? siap. Baik, terima kasih. Pertanyaannya akan disimpan terlebih dahulu. Baik, teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menjawab ataupun bertanya? Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Saudara Yuzar Rauf terkait pertanyaan dari Saudara Juliansah. Pada Saudara Yuzar, disilakan. Baik, mohon maaf teman-teman sekalian. Ada kesalahpahaman ataupun salah koordinasi. Adapun untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Saudari Naziro Nida Hanifa. Kepada Najiro, disilakan. Baik, terima kasih izin menjawab ya. Nazira Adam. Mungkin tadi pertanyaannya dari Juliansyah, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memakmurkan masyarakat. Lalu bagaimana tanggapan kalian
mengenai fenomena yang terjadi di suatu negara yang pastinya bukan Indonesia jika tidak mementingkan dan memakmurkan rakyatnya. Hal apa yang harus dilakukan jika dengan demo aspirasi kita saja tidak didengar? Itu ya, Juliansyah. Iya. Dari tanggapan kami, mengenai fenomena yang terjadinya mungkin bisa dijadikan pembelajaran aja ya ke depannya untuk seperti yang di materi kemarin, yaitu memilih pemimpin tuh harus yang baik gitu ya. Terus kalau mengenai demo aspirasi yang tidak didengar, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama bisa dengan membentuk kelompok masyarakat atau organisasi yang memiliki visi dan misi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan memakmurkan negaranya. Kemudian bisa dengan menggunakan media sosial untuk mengajak masyarakat lainnya agar bersatu dan memperjuangkan hak-haknya. Terus ada juga dengan mendorong para pemimpin dan pejabat publik untuk mendengarkan suara masyarakat dan memperhatikan kebutuhan mereka. Kayak dipaksa lah gitu, Pak, dengarkan kami gitu. Terus ada juga dengan cara mendorong pemerintah untuk membentuk kebijakan yang pro rakyat dan mewujudkan pemerataan ekonomi. Kemudian menyampaikan aspirasi secara damai tanpa kekerasan. Kemudian mengadu ke lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan cara-cara lain yang lebih efektif dan positif dalam menyampaikan aspirasi seperti melakukan lobbying atau bertemu langsung. Begitu, Juliansyah. Oh, baik. Terus kalau misalnya teh itu semua teh udah dilaksanain nih. Nah, tapi si suatu pemerintah itu teh anggar we gitu kan nih. Maksudnya teh masih aja gitu. Terus bisa nggak kalau ini kan di Indonesia tuh, kan ini mah di Indonesia pernah ada kejadian tahun 98. Nah, apakah di suatu negara tersebut itu bisa terjadi nggak kejadian seperti itu lagi jika semua aspirasi yang tadi telah disampaikan itu disampaikan namun tetap tidak didengar? Apakah situasi seperti di Indonesia itu bisa terjadi tidak? Bisa harusnya ya. Terus kan kalau dari kemarin nih ya, jawaban yang dari kelompok kemarin tuh kan ada penurunan itu loh, kayak pas zaman presiden kita yang mungkin Kudeta. semuanya udah pada tahu. Jadi ya bisa aja terjadi gitu, nggak ada yang nggak mungkin. Dan bisa aja diturunkan gitu kalau emang benar-benar aspirasi kita tidak didengar, kan ya bisa weh gitu. Kita kan punya hak juga ya. Kita juga rakyat di sini punya hak gitu. Oh iya, baik. Terima kasih Naziro. Baik, sama Juliansyah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nida terkait jawaban yang telah disampaikan dari kelompok 2. Adapun dalam hal ini terkait pertanyaan selanjutnya masih kami diskusikan. Dimohon untuk teman-teman bersabar untuk menunggu jawabannya.
Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan ketiga dari Saudara Hanif terkait bagaimana pandangan kelompok kami terhadap Perpu Cipta Kerja dengan kemakmuran masyarakat, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Yuzarau kepada Saudara Yuzar, disilahkan. Terima kasih. Izin menjawab yang pertanyaan Hanif. Beberapa pihak meyakini bahwa Perpu Cipta Kerja itu menciptakan banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun banyak juga orang yang meyakini bahwa UU Cipta Kerja itu cuma hanya berpihak kepada investor atau pengusaha. Sementara pekerja dan masyarakat masih banyak dirugikan. Jadi untuk mencapai kemakmuran yang merata bagi masyarakat, Perpu Cipta Kerja harus diimplementasikan secara bertanggung jawab dan memperhatikan kesejahteraan pekerja dan lingkungan. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk memperkuat sistem jaminan sosial bagi pekerja dan melindungi lingkungan hidup. Hal ini akan membantu menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja itu belum bisa memakmurkan secara merata masyarakat. Jadi hanya cuman menguntungkan para pengusaha dan para investor yang dominannya itu adalah masyarakat menengah ke atas. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Hanif? Ya, terima kasih untuk jawabannya dari Saudara Yuzar. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Saudara Yuzar dan Saudara Hanif yang telah memberikan pertanyaan dan telah memberikan jawaban. Adapun pertanyaan dari Pak Amin terkait adakah contoh kasus dari pembahasan yang saat ini sedang dibahas, dan jika ada tolong disampaikan, maka akan dijawab oleh Saudari Hani Putri kepada Saudari Hanifah, disilahkan. Bismillah. Mohon izin ya Bapak, saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak sepengetahuan saya dan sepengetahuan kelompok kami juga. Baik Bapak. Nah, di sini pada makalah yang kami presentasikan tentu ada poin-poin yang mana kasus ini sangat relevan sekali, baik itu pada zaman Rasulullah SAW maupun pada zaman sekarang ini. Nah, di makalah yang kami buat itu ada dijelaskan menurut Profesor Muhammad Quraisyihab itu ada dasar-dasar kepemimpinan, kemudian karakter pemimpin dalam Islam. Nah, dua hal ini merupakan hal yang bisa kita lihat pada zaman Rasulullah dan pada zaman sekarang. Nah, saya bahas dulu tentang dasar-dasar kepemimpinan. Nah, di sini kita lihat pada zaman sekarang, Bapak dan teman-teman semua. Dasar-dasar kepemimpinan itu di makalah yang kami presentasikan ini ada 5. Yang pertama, dasar-dasar kepemimpinan itu adalah tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang muslim. Karena apa? Karena bagaimanapun akan berpengaruh kualitas keberagaman rakyat yang dipimpinnya. Mungkin alhamdulillah kita lihat sekarang ini dari presiden pertama hingga saat ini, alhamdulillah negara kita masih dipimpin oleh presiden yang katanya menganut agama Islam. Tapi bagaimana Islamnya ya Allah alam ya. Yang jelas alhamdulillah saat ini bahkan pemimpin-pemimpin kita itu beragama Islam. Kemudian yang kedua, dasar-dasar kepemimpinan yang kami bahas dalam makalah kami yaitu tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 57. Nah, di sini maksud orang tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama itu adalah
orang-orang yang agama itu hanya dijadikan sebagai olok-olokan. Bahkan juga Allah berfirman dalam Al-Quran, nah apabila nanti ada orang-orang seperti itu, khususnya orang-orang yang memperoleh agama, maka itu balasannya langsung dari Allah. Alhamdulillah saat ini untuk pemimpin di negeri kita tidak masuk kepada kriteria itu. Karena di negara kita sendiri juga tidak hanya agama Islam yang berkembang, tapi ada 6 agama yang dianut, dan tentunya pemimpin suatu negara harus adil. Adil dalam artian mereka mampu memasuki ataupun bisa bertoleransi lah, bahasa simpelnya, kepada 6 agama tadi. Insya Allah di negara ini tentu sudah kita rasakan bersama sedikit banyaknya terkait hal itu. Kemudian yang ketiga, dasar-dasar kepemimpinan yang kami bahas di makalah kami ini, Pak, adalah pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya. Pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten atau ini akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancuran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini tentu kita sebagai rakyat menaruh kepercayaan besar kepada pemimpin kita, bahwasanya pejabat-pejabat yang duduk di atas sana di kursi parlemen, mereka adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Tidak mungkin suatu pemimpin memilih pendamping-pendampingnya atau kita sebut dengan menteri-menterinya tanpa memiliki keahlian yang luar biasa. Saya ambil contoh di negara ini, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang mana sudah 2 periode, alhamdulillah beliau dipercaya untuk memimpin negara ini dalam bidang keuangan. Karena beliau sebelumnya ditarik dari Bank Dunia. Nah, jadi alhamdulillah untuk negeri ini hal tersebut diupayakan ya Pak, dan juga teman-teman sekalian, bagaimana orang-orang yang memegang suatu bidang itu berada pada orang yang memang ahli di bidangnya. Kemudian yang keempat, nah pemimpin itu harus bisa diterima, mencintai dan dicintai umatnya, dan mendoakan dan didoakan oleh umatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya pemimpin adalah orang yang kamu cintai dan mencintai kamu. Kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka benci kamu. Kamu melaknati mereka dan mereka juga melaknati kamu. Hadis riwayat Muslim. Nah, terkait poin keempat ini, seorang pemimpin yang dicintai ataupun tidak dicintai, mungkin sebagian rakyat tidak mencintai pemimpin yang memimpin negeri ini. Namun, apakah pemimpin yang memimpin negeri ini membenci rakyatnya? Tentu tidak, Bapak dan teman-teman sekalian. Karena apa? Jikalau pemimpin yang memimpin negeri ini membenci rakyatnya, maka tidak akan mungkin ada yang namanya kepemimpinan, alhamdulillah sudah 2 periode gitu, dan semoga tidak periode berikutnya ya. Nah di sini salah satu bukti cinta dari pemimpin kita kepada kita rakyatnya adalah dengan memberikan kebijakan-kebijakan, dengan memberikan program-program yang menurut mereka inilah yang maksimal gitu. Tetapi praktek di lapangannya sama-sama kita lihat masih ada oknum-oknum yang membuat hal itu menjadi tidak bagus di mata rakyat, sehingga masih ada juga rakyat yang membenci pemimpin. Namun percayalah, sejatinya ketika beberapa atau sebagian rakyat membenci pemimpinnya, pemimpin tersebut tetap tidak membenci. Karena apa? Karena pemimpin itu adalah orang yang diamanahkan untuk memimpin banyak orang. Tentu amanah itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, baik, untuk yang kelima atau yang terakhir ini, nah ini merupakan kriteria, yaitu pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syariat,
berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, dan kehancuran. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8. Nah, itu tentang dasar-dasar pemimpin. Kemudian tentang karakter pemimpin Islam, seperti yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah adalah contoh yang luar biasa, contoh terbaik dari karakter pemimpin Islam. Nah, jadi kalau tadi dasar-dasar kepemimpinan kita ambil di negeri ini, maka karakter pemimpin Islam berdasarkan makalah yang kita bahas ini, Pak, itu kita ambil dari Rasulullah, yang mana ada sifat sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Nah, baik, sekian yang dapat saya jelaskan, Bapak. Mohon izin apabila dari penyampaian saya dan teman-teman masih banyak yang kurang, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Hanifah. Saya selaku moderator dari kelompok 2 izin menambahkan, Pak, terkait jawaban dari pertanyaan Bapak. Terkait judul memilih pejabat yang layak, jika memang tidak ada yang paling layak, saya kira studi yang paling tepat ataupun kasus yang dapat kita amati dalam hal ini ialah kasus penunjukan Presiden Jokowi terhadap Menteri Agama Fakhrul Razi, Pak. Yang mana jika dikaitkan dengan konsep ini, kita lihat background dari Menteri Agama Fakhrul Razi sebelumnya itu merupakan background militer. Akan tetapi ketika ditanya kepada Menteri Fakhrul Razi, kira-kira apa alasan Presiden Jokowi untuk dapat memilih dia menjadi Menteri Agama pada saat itu, Fakhrul Razi menjawab bahwasanya mungkin karena pada saat sebelum ia menjadi Menteri Agama dan saat itu ia ada di militer, ia sering menggaungkan ataupun menyebar informasi terkait perdamaian dan juga keamanan terhadap masyarakat. Nah, dalam hal ini, jika kita kaitkan dengan sebelumnya, mungkin Presiden Jokowi menganggap bahwasanya pada saat itu mengenai perdamaian dan konsep kerukunan, meskipun ada ahli di bidang agama, akan tetapi karena dirasa konsep perdamaian ini bisa dihandle oleh Bapak Fakhrul Razi, maka Presiden Jokowi akhirnya menunjuk Pak Fakhrul Razi, meskipun jika kita lihat masih banyak orang-orang yang berbackground memiliki pengetahuan agama ataupun dasar-dasar agama yang lebih bagus daripada Pak Fakhrul Razi pada saat itu. Ya, mungkin demikian dari jawaban yang dapat kami sampaikan. Bagaimana Pak Amin? Apakah sudah cukup? Oke, cukup. Baik, untuk teman-teman sekalian, waktu kita juga sudah cukup lama untuk mendiskusikan materi terkait pembahasan kelompok 2 mengenai memilih pejabat yang layak. Jika memang tidak ada yang paling layak, maka kita masuki ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kesimpulan, yang mana kesimpulan pada materi ini akan disampaikan oleh Saudari Milana. Kepada Saudari Milana, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai khalifah atau pemimpin. Oleh sebab itu, manusia tidak mungkin terlepas dari perannya sebagai pemimpin. Konsep penting yang perlu diperhatikan dalam upaya memilih pejabat yang baik tentu tak lepas dengan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia ataupun keahlian yang baik agar dapat membawa dampak positif terhadap lingkungan dan orang-orang yang akan dipimpin. Dalam pandangan Islam, seorang pejabat memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu tanggung jawab utama seorang pejabat adalah menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Milana yang telah menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita bawa pada hari ini. Adapun saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena pada hakikatnya kesalahan itu datangnya dari setan dan manusia hanya dihasut, dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 sudah memaparkan, sudah sangat bagus sekali tentang
memilih, ya bagaimana memilih pemimpin, kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan ketika kita harus memilih seorang pemimpin. Mungkin saya mau menambahi ya ini poin-poin saja yang berasal dari buku, ya mungkin biar lebih terpenuhi saja yang terbahas di buku itu. Saya izin share screen dulu. Mungkin beberapa poin yang ya ini sebetulnya juga isi bukunya itu sendiri. Ya ini poin-poin yang saya rangkum gitu ya dari awal sampai akhir di pembahasan kita kali ini, bagaimana tentang memilih seorang pemimpin. Yang pertama, ini kan kita memilih pemimpin yang paling ideal, kemudian kalau ada yang masih ideal, yang lebih ideal, kita pilih itu lagi ya. Dan itu tentu tadi sudah disampaikan juga secara kapasitas dan itu disesuaikan dengan posisinya, artinya seperti itu ya. Ya kalau nanti ada firman Allah itu ya, fattaqullah, bukan firman Allah, ini semacam hadis ya. Fattaqullah mastata'tum, ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, semampu kalian ini ketika misalkan nanti juga akan ada kasus kalau tidak mendapatkan yang paling sesuai gitu kan, kita mencari yang paling sedikit mudaratnya. Nah, ini sering disampaikan para ulama ya, ulama-ulama kita kalau ketika misalkan mau ada pemilu, ada pilkada dan lain sebagainya, ketika ditanya masyarakat gitu kan, itu depannya kalau dengan orang-orang yang ada ini ternyata masih kurang ideal gitu kan, karena memang sangat sulit sekali mencari pemimpin yang istilahnya punya dua kemampuan ya, dua kapabilitas. Yang pertama ada dia kuat sekali, kemudian yang kedua amanah. Itu dua-duanya ada berkumpul dalam satu orang, itu sangat minim ya, kita sangat sulit sekali mencari perpaduan antara keduanya. Makanya kalau dalam pemerintahan ya, nanti akan ada kasus di belakang, di zaman Nabi, di zaman para sahabat gitu ya, di zaman misalkan Khulafaur Rasyidin, nanti akan ada kasus anggaplah misalkan Abu Bakar nanti akan memilih siapa wakilnya, atau di perangnya siap Khalid gitu, Khalid bin Walid. Kenapa? Karena Abu Bakar orangnya lebih ke lain atau lembut gitu kan, kepribadiannya perbedaan lembut, sabar ya, tetapi mungkin kekuatannya tidak sekuat Khalid bin Walid ketika berperang, makanya dipilihlah Khalid bin Walid untuk urusan perang. Sebaliknya ketika berganti kepemimpinan dari Abu Bakar beralih kepada Umar bin Khattab, berubah lagi caranya. Umar bin Khattab ya waktu itu ya ketika dihadapkan, oh ini yang memimpin peperangan Khalid gitu kan, atau semacam wakilnya itu kan Khalid biasanya di pemimpin perangan gitu kan. Nah, kalau Umar bergabung dengan Khalid yang sama-sama kuat, kita tahu sama-sama pemberani seperti itu, nanti ditakutkan di masyarakat ya, di umat muslim itu akan mengalami kesulitan gitu kan. Ya isinya nanti malah gontok-gontokan kalau misalkan keduanya bergabung di dalam ya istilahnya satu forum gitu. Makanya waktu itu oleh Umar bin Khattab, maka kepemimpinan Khalid bin Walid ya itu diganti. Ya, diganti bukan karena Umar tidak suka Khalid bin Walid, bukan. Tapi ini karena mencari prinsip kemaslahatan gitu ya, masalah musalah gitu. Mencari titik tengah ya, sebagai penyeimbang gitu kan. Umar sudah keras, ini harus cari orang yang lembut gitu, cari orang yang amanah, tapi mungkin kekuatannya kurang, dan nanti bisa di-backup oleh Umar. Akhirnya memilih yang dinamakan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, karena itu Umar ingat sabda Nabi, ya Nabi mengatakan bahwasanya Aminu hadil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi orang yang paling dipercaya di umat ini, umat Islam ini, ya itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, dan kepribadiannya adalah kepribadian yang lembut, yang memang amanah gitu. Cuman mungkin kekuatannya tidak bisa di-backup, makanya di-backupnya oleh Umar bin Khattab. Nah, ini nanti saling melengkapi seperti itu ya. Jadi ketika dalam kepemimpinan pun entah di Indonesia atau di mana-mana ya, atau di kelas atau di desa mungkin atau di tingkat manapun ya, biasanya seperti itu. Kepala dan wakil itu intinya saling melengkapi saja sebetulnya. Ya, kekurangan yang ada di pemimpinnya dilengkapi wakilnya, kalau wakilnya kurang nanti di-backup oleh pemimpinnya. Termasuk juga
kalau di negara kita ya ada menteri-menteri yang membantu, kemudian nanti akan ada Watimpres ya gitu kan, yang menjadi pertimbangan gitu kan. Itu juga pasti kan dari berbagai elemen masyarakat gitu kan. Ada yang pintar di pertahanan, ada yang pintar di masalah agama, masalah sosial dan lain sebagainya, itu supaya memberikan pertimbangan ketika presiden membutuhkan masukan ketika akan membuat suatu keputusan. Nah, ini penting di situ ya. Kemudian kalaupun misalkan memilih pemimpinnya itu pada akhirnya tidak bisa menemukan yang paling ideal, nah itu ketika diputuskan, misalkan Presiden Jokowi memilih siapa gitu jadi menteri, ternyata kok tidak tidak sesuai ekspektasinya gitu kan kita lihat banyak sekali adanya perombakan, banyak sekali adanya revisi gitu kan, banyak sering ada revisi misalkan menteri dan sebagainya. Nah, itu memang tanggung jawab beliau ya, tanggung jawab Pak Jokowi, karena beliau yang punya hak prerogatif memilih menteri-menteri itu, maka ya sebetulnya juga harus istilahnya dibimbing gitu ya, ada pembimbingnya. Makanya kan kalau di setahu saya kalau di kementerian-kementerian itu ada namanya staf ahli, ada staf khusus, ada staf ahli gitu kan ya. Lagi-lagi itu tugasnya adalah membackup menteri yang bersangkutan. Jadi menterinya sendiri memang sudah punya kapabilitas ya, maka itu tadi disesuaikan dengan formasinya itu apa. Kemudian untuk menopang ya kekurangan-kekurangannya itu siapa yang membackup? Nah, itulah bawahan-bawahannya, sekitar-sekitarnya, mungkin ada wakil menteri, ada staf ahli, ada mungkin elemen masyarakat yang lain yang bekerja sama. Nah, itu untuk lagi-lagi dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan amanahnya itu. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan yang dipilih itu berkhianat. Nah, ini kalau di dalam kitab siasat syariah dikatakan ya dihukum, ya ada hukumannya gitu kan, entah diganti, dipecat, dibebas tugaskan, atau dipindah ke kementerian lain yang lebih pas, atau dijadikan wakilnya, ya apapun ya. Intinya sesuaikan dengan undang-undang saja ketentuannya. Tapi kalau intinya adalah ketika menemukan yang lebih baik, entah itu di sektor pendidikan, perdagangan, atau apapun, nah ya terus usulan masyarakat banyak, kemudian agenda Watimpres dan staf ahli macam-macam, nah itu juga kalau bisa mungkin kan untuk diganti ya lebih baik untuk diganti gitu kan, supaya ya lagi-lagi roda pemerintahan, roda jabatan itu terus bergulir. Dan intinya jangan sampai ada kekosongan pemimpin. Nah, ini ya dulu pernah kita bahas di kitab Ahkam Sultaniyah sedikit ya, dulu di awal kita bahas sempat di beberapa pertemuan di semester 1 dulu sudah pernah kita bahas, ada satu syair yang mengatakan tidak baik kalau ada kekosongan pemerintahan gitu. Jadi jangan sampai di posisi apapun gitu ya. Bahkan misalkan di rumah tangga atau di kelas gitu, misalkan nggak ada ketua kelas, nggak ada yang ngatur, apalagi kalau tingkat yang lebih tinggi misalkan lembaga ya, universitas dan lain sebagainya, itu tetap harus ada itu kan, entah itu bentuknya PLT, entah itu bentuknya misalkan ditunjuk atau apapun ya, harus ada gitu kan. Karena ya lagi-lagi sesuai syair yang dulu kita bahas di Ahkam Sultaniyah itu ya, tidak baik keadaan satu kaum ketika dia tidak ada yang memimpin gitu kan. Dan juga tidak akan baik kalau dia dipimpin oleh orang yang sangat bodoh gitu, mau dia nggak punya ilmu kepemimpinan, asal jadi saja, itu juga kurang bagus. Kemudian pilar jabatan ada 2, kekuatan ada kejujuran. Makanya tadi saling melengkapi ya, kasusnya Umar dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, kasusnya Abu Bakar dengan Khalid bin Walid, seperti itu. Kemudian yang keempat, kekuatan jabatan disesuaikan ya. Makanya sekarang ada fit and proper test, misalkan untuk pemimpin KPK, untuk jadi hakim, untuk misalkan sekarang yang paling santra Polri misalkan ya, itu semuanya ada fit and proper test-nya ya, ada syarat-syarat tertentunya, harus bintang 2 atau sekian-sekian gitu kan. Mungkin kayak berat badan apa macam-macam ya. Kemudian nanti juga ada tes lagi gitu kan, benar gak ini cocok untuk Polri misalkan atau yang lain ya. Contoh saja kalau berperang ya, berarti dia harus punya strategi, bisa berkuda, memanah, strategi hit and run dan lain-lain. Kalau dalam hukum ya sudah pasti tahu konsep keadilan sesuai Quran, Sunnah, kemudian juga mampu melaksanakan hukum tersebut. Kemudian tadi sudah disebutkan juga di presentasi ya, amanah itu kembali kepada takut kepada Allah ya.
itu takut kepada Allah, kemudian jangan takut manusia, ya, jangan takut ada apa istilahnya ya, ada biasa korupsi, misalkan ada sogokan dan sebagainya. Kemudian jangan juga menjual ayat Allah dengan harga murah. Ini disampaikan dalam presentasi tadi sudah. Kemudian ini mengulang lagi yang presentasi sebelumnya mengenai ada 3 kriteria hakim ya. Jadi ada 2 hakim yang di neraka, kemudian yang 1 di surga. Siapa yang di neraka itu ya sudah disebutkan di hadis itu, yang hakim yang pertama itu adalah yang memang dia bodoh ya. Bodoh ini bukan berarti dia tidak tahu sama sekali tentang hukum, bukan. Mungkin ada beberapa poin yang keilmuannya dirasa kurang. Nah, itu terus kemudian berimbas ke apa, berakibatnya kepada putusannya tidak adil gitu kan. Nah, itu ke neraka. Yang kedua adalah dia itu tahu ilmu, tetapi dia lebih memilih misalkan orang yang nyogok dia gitu kan. Pak, menangkan saya, jangan menangkan yang itu. Bapak saya kasih 1 M misalkan. Nah, ini itu juga masuk ke ya golongan yang neraka tadi gitu kan. Dan itu lebih berat ya, yang bodoh tadi. Bagaimanapun yang kalau tidak tahu ilmunya kemudian dia salah, ya ada prinsip kalau sudah menentukan hukum kemudian salah ya dia dapat 2 pahala gitu kan, bahkan tidak sampai berdosa yang bagaimana gitu. Dia dapat pahala karena dia dimakfu karena dia tidak tahu gitu kan. Yang kedua, dia masih berusaha untuk mencari solusinya walaupun pada akhirnya keputusan itu salah kan, tapi dia setidaknya sudah berusaha. Nah, itu lebih istilahnya hukumannya di neraka itu lebih berat kepada yang tadi, yang dia tahu tetapi dia lebih mengutamakan orang-orang yang bayar dia. Itu lebih berat gitu kan. Sedangkan kalau yang di surga sudah pasti dia punya ilmu dan dia berani memutuskan dengan adil gitu kan. Kemudian dan hakim di sini konteksnya tidak hanya di dalam pengadilan, ternyata hakimnya ternyata sangat luas sekali. Apakah dia itu misalkan bisa dari kalangan eksekutif ya, misalkan presiden, DPR, MPR dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan yang yudikatif sudah pasti karena dia kehakiman gitu kan. Bahkan kalau di kitab dikatakan sampai misalkan kayak juri khot, juri menulis gitu kan, nulis Arab, itu juga harus bertindak adil gitu kan. Jadi di segmen manapun yang namanya hakim ya harus tidak seadil-adilnya, yaitu di bola, di kehakiman dan lain sebagainya. Kemudian nah ini ada satu munajatnya Umar bin Khattab yang sangat menarik gitu. Beliau menyatakan dalam munajatnya, ya Allah, hamba atau Umar ya, saya itu mengadu kepadamu dari penindasan orang jahat dan juga kelemahan orang yang percaya. Nah, ini tadi sudah saya katakan di depan bahwasanya ya dalam kepemimpinan itu harus saling melengkapi. Itu kan makanya Umar berlindung dari ya orang jahat yang menindas. Jadi dia perilakunya jahat tapi dia punya kekuatan. Itu kan ini semacam jangan sampai kebaikan yang tidak terorganisir kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Nah, itu seperti itu. Jadi di sini Umar berlindung dari itu, atau yang sebaliknya. Banyak orang yang sangat terpercaya gitu kan. Sampai kalau dikatakan di dalam kitab itu ada misalkan Abu Zar gitu kan, itu orang yang sangat dipercaya gitu kan, setelah Nabi, setelah Abu Bakar itu ada Abu Zar. Tapi beliau lemah, makanya oleh Nabi tidak diperbolehkan misalkan memegang anak yatim, tidak diperbolehkan memegang harta, takutnya tidak kuat karena memang beliau lemah dalam hal memegang amanah itu gitu. Tapi walaupun dia punya sifat sangat dipercaya, itu kan. Jadi seperti itu. Ya, kemudian ini menentukan pejabat yang pertama tentu yang lebih bermanfaat dan kecil motor tadi sudah saya sempat bahas di depan ya. Kemudian ada kasus di kitab ini dikatakan pernah seorang syekh ditanya, bagaimana syekh kalau misalkan ada mau perang, saya akan milih siapa? Satu adalah orang yang fasik gitu ya, dia agamanya tidak bagus, tapi dia berani untuk berperang. Ya, dia punya strategi perang yang bagus, dia ahli berkuda, ahli memanah dan lain sebagainya ya, ahli strategi perang banget pokoknya. Yang satunya beda, yang satunya memang dia itu ahli agama, lurus sholatnya, zakatnya dan lain sebagainya dalam menjalankan kewajiban agama, tapi kalau dalam perang dia ini lemah. Kemudian sang syekh berkata, saya akan lebih memilih kepada orang yang apa istilahnya yang kuat tadi ya,
yang kuat, tetapi walaupun agak fasik sedikit. Kenapa? Alasan sahihnya ini cukup masuk akal juga ya, karena kalau dia dengan keberanian dia itu akan membuat maslahatan kepada orang lain ya, kepada yang dipimpinnya, termasuk saya, gitu kan. Tetapi fasiknya dia ya, atau kemungkaran yang dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan itu untuk dirinya sendiri ya, tidak membahayakan orang-orang yang bersama dia dalam peperangan itu. Sedangkan yang sebaliknya, kalau yang tadi adalah orang yang soleh hanya untuk dirinya. Tapi kalau lemah dalam peperangan, otomatis akan membahayakan sekitarnya, gitu kan, membahayakan kaum muslimin, membahayakan pasukan. Itu sangat tidak direkomendasikan seperti itu. Kemudian ini yang tadi saya katakan ya, Nabi pernah mengangkat Khalid bin Walid ya, sejak ia masuk Islam, karena dikatakan adalah Khalid itu adalah pedang yang dihunuskan Allah kepada orang musyrik. Ya, bahkan Nabi itu sampai berdoa gitu kan, karena yang namanya Khalid baru masuk Islam gitu kan, mungkin kondisi jiwanya masih naik turun ya, masih belum stabil gitu kan, masih labil istilahnya. Maka Nabi juga sampai berdoa berlepas diri dari perilaku Khalid yang bisa jadi dalam tanda petik keluar dari ajaran-ajaran Islam gitu kan. Karena memang pernah ketika misalkan Nabi mengirim Khalid ke Bani Juzaimah waktu itu, Khalid ini langsung membunuh mereka gitu kan, dan mengambil harta mereka, karena ini Khalid ini curiga gitu kan dengan yang dilakukan oleh Bani Juzaimah ini. Padahal para sahabat yang waktu itu bersama dengan Khalid bin Walid tidak setuju dengan hal itu gitu kan, dan ya sama seperti Nabi berlepas diri gitu kan. Jadi itu hanya istilahnya kalau bahasa sekarang ijtihad gitu ya. Ijtihad Khalid bin Walid, karena Khalid bin Walid curiga, daripada saya curiga mending saya bunuh saja. Hartanya saya ambil sebagai alasan perang gitu kan. Walaupun oleh sahabat-sahabat ditentang. Ya. Bisa saya singgung ya di depan tadi bagaimana Khalid dibandingkan dengan Abu Zar gitu ya. Khalid ini sangat pemberani sekali dalam peperangan, makanya dipilih oleh Abu Bakar, sedangkan Abu Zar tidak dipilih. Ya, tidak boleh memegang kepemimpinan, tidak boleh memegang kekuasaan karena beliau lemah, walaupun sangat-sangat terpercaya kalau di dalam hadisnya itu ya. Kemudian ini yang saya katakan jadi ada balancing ya, ada keseimbangan gitu ya. Bagaimana Abu Bakar yang lembut memilih Khalid, pemimpin perangnya keras gitu, supaya ya seimbang saja. Kemudian Umar bin Khattab yang keras tidak dibarengi dengan Khalid. Khalid diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi banyak anggapan di kitab ini mengatakan wah Umar kok memecat Khalid yang itu dipilih oleh Abu Bakar. Ini bukan karena Umar tidak suka ya dengan Khalid, bukan, tapi Umar ingin menciptakan lagi-lagi keseimbangan gitu. Umar sudah keras, nanti digabung sama Khalid tambah susah kaum muslimin. Makanya dipilihlah Abu Ubaidah bin Jarrah yang lembut, sedikit soft seperti Abu Bakar, supaya ya seimbang saja pemerintahan yang dijalankan oleh Umar bin Khattab. Kemudian ini bila dua karakter keras bersatu, maka di kitab dikatakan akan menyebutkan kaum muslimin itu sendiri. Kemudian kolaborasi ya, menjalankan amanat kepemimpinan ya. Kalau bendahara misal contoh ini bendahara dipegang pasti orang yang amanah gitu kan, yang pintar nyimpan uang, pembukuannya bagus, itu dicatat setiap ada pengeluaran, setiap ada pemasukan, siapa yang bayar, siapa yang tidak, dan lain sebagainya. Tetapi ketika untuk yang bagian istilahnya nari gitu ya, ini kayak semacam debt kolektornya gitu ya. Ini ya tentu harus orang yang kuat supaya uang tadi bisa terkumpul. Nah ini kolaborasi atau kombinasi seperti ini ya lagi-lagi ini mencari prinsip keseimbangan itu ya dari pemimpin utamanya dengan yang bisa mendukung ya supaya programnya bisa jalan. Kemudian yang berikutnya yang ke-15, dalam kehakiman gitu ya, dalam keadaan hukum suatu daerah misalkan sudah jelas tetapi dikhawatirkan mengikuti hawa nafsu, maka yang diutamakan adalah orang yang berkepribadian takwa ya. Jadi hukumnya ini udah jelas ini A ini B, udah nggak akan jadi C, nggak akan gitu ya. Tapi ternyata hakim-hakimnya nih sebelumnya ditengarai, oh ternyata kok hakim-hakimnya nih banyak mengikuti hawa nafsunya, sering memutuskan itu tidak sesuai yang sudah jelas tadi gitu ya, yang A bisa jadi C, yang B bisa jadi D, karena ya tadi mungkin karena sogokan dan sebagainya. Itu maka dipilih yang
kepribadian takwa. Tapi sebaliknya, kalau misalkan hukumnya ini masih rancu, masih rumit, kasusnya juga mungkin butuh orang yang sangat tahu hukum. Nah, ini tentu diprioritaskan adalah hakim yang berilmu. Supaya apa? Supaya tadi kerumitan hukumnya, kerancuan hukumnya, supaya bisa diselesaikan oleh orang yang berilmu tadi, gitu kan, dengan ilmunya. Kalau orangnya tidak punya ilmu, cuma takwa, ya kalau di daerahnya itu hukumnya rumit, ya dia juga akan kesulitan, gitu kan. Dia hanya punya ketakwaan, tapi secara keilmuannya dia nggak punya. Aduh, ini gimana memutuskan, malah tambah rumit bisa jadi, tidak akan selesai malah. Ini yang di kitab, dan nanti sudah saya sempat bahas di depan atau di press gitu ya, untuk memberikan pandangan-pandangan kepada keputusan orang satu di Indonesia misalkan. Kemudian yang berikutnya ada dua macam manusia. Yang pertama adalah orang yang punya ketajaman pandangan ketika keraguan datang, ya, maka dia punya ilmu. Karena dia punya ilmu, maka dia keraguannya itu bisa hilang. Yang kategori kedua, dia punya akal sehat. Ya, tidak hanya punya ilmu, ternyata orang yang kedua ini kriterianya adalah orang yang punya akal sehat. Maka ketika syubhat-syubhat datang, ketika ketidakjelasan datang, maka dia bisa berpikir dengan jernih, oh ini yang bagus, ini yang tidak. Kemudian ini syarat-syarat kepemimpinan dikatakan ada pertama berpengetahuan, ya, otomatis berarti ada kompetensi, gitu kan. Dalam hal misalkan ya kementerian ya disesuaikan, pertahanan berarti dia tahu, gitu kan, gimana membuat pertahanan ini bagus. Kalau pendidikan ya dia tahu, gitu kan, frameworknya pendidikan seperti apa, kurikulumnya seperti apa, ini ke depan akan dibawa bagaimana pendidikannya. Kemudian juga adil, dan terakhir kompeten. Kemudian yang poin berikutnya, terakhir, tidak sempurna kewajiban kecuali dengan adanya kesanggupan. Ini di kitab dikatakan contohnya adalah ada kasus, yaitu orang yang mau berperang tapi dia tidak punya kemampuan, maksudnya dia tidak punya strategi, dia tidak pandai berkuda, dia tidak pandai memanah, ya asal ikut saja, gitu kan. Itu tidak disarankan, gitu kan. Kenapa? Karena kalau dia nggak punya kemampuan itu, kemudian dia kok memutuskan untuk, ya istilahnya nekat untuk tetap ikut ke peperangan, itu ya dia akan mati konyol istilahnya kan. Dia nggak punya ilmunya. Beda dengan kalau yang kita lihat kayak para syuhada, itu beda. Mereka punya ilmunya, mereka belajar memanah, mereka belajar berkuda, mereka memanfaatkan kekuatan dirinya, gitu kan, kemampuan yang tadi untuk berperang itu di jalan Allah. Itu kalau mati syahid, ya balasannya surga. Tapi berkebalikan kalau misalkan orang ngotot, wah Nabi saya pokoknya mau perang lah. Terus kamu punya apa? Punya pedang nggak? Punya. Kuda punya nggak? Punya. Punya kemampuannya nggak? Saya kasih pedang, saya kasih kuda. Waduh, saya kudanya nggak bisa Nabi. Saya memanah juga nggak bisa. Ini malah jadi berbahaya, gitu kan. Makanya yang seperti ini tidak disarankan, ya, karena ya mungkin dia mungkin kewajiban ya, tetapi karena dia tidak punya kesanggupan untuk menjalankan perang tadi, gitu kan, makanya tidak disarankan untuk ikut peperangan, ya. Mungkin nanti bisa kasus itu bisa diperluas, gitu, pada yang hal-hal lainnya, gitu. Intinya dicari yang orang itu ya standar minimalnya lah itu harus masuk, gitu, untuk di satu kepemimpinan atau satu jabatan, supaya ya lagi-lagi tadi ya, supaya proses istilahnya jabatan itu lancar, bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana visi misinya, tidak terhambat di tengah jalan, bisa selesai dengan husnul khotimah istilahnya. Nah, ini makanya dipilih pemimpin yang kompeten, yang adil, yang bisa memenuhi tadi kemakmuran rakyatnya. Oke, mungkin itu tambahan dari saya untuk kelompok 2. Ya, terima kasih yang sudah presentasi pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain untuk tema kita pada pagi hari ini tentang bagaimana memilih pemimpin yang ideal, ya, seperti itu. Jadi silahkan kalau masih ada yang ditanyakan, kalau sudah Izin, cukup Pak. jelas. Izin bertanya, Pak. Terkait poin, ya Pak. Silakan. Terkait poin yang tadi Bapak sampaikan,
tadi ada disebut dalam kitab Al-Hakam Sultaniyah tadi, tidak baik jika sampai ada kekosongan pemerintahan, ya, Pak. Jadi bagaimana pendapat Bapak terkait kisah sejarah yang mana saya mengambil referensi dari buku Teologi Islam karyanya Nasution, yang mana dalam hal ini di situ dikatakan bahwasanya pada saat Nabi wafat itu sempat didiamkan selama beberapa hari karena pada saat itu sahabat lebih mementingkan untuk menggantikan ataupun mencari posisi pengganti dari Nabi untuk memimpin jalannya pemerintahan. Bagaimana pendapat Bapak terkait kasus ataupun peristiwa tersebut? Apakah tindakan pada saat itu merupakan tindakan yang bijak karena mengingat bukankah seorang muslim itu jenazahnya harus segera dikuburkan? Baik, sekian, terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Ini sangat bagus sekali menanggapi kasus dalam di perjalanan sejarah kita ya, perjalanan sejarah umat Islam tentang teologi itu bagaimana dulu ada sahabat yang saya lupa di daerahnya Arkom atau siapa waktu itu lupa saya. Intinya ada beberapa sahabat Nabi yang ketika Nabi wafat memilih untuk ya istilahnya mengambil jalan ini siapa yang memimpin gitu ya. Ya menurut saya kedua-duanya sama-sama penting sebetulnya. Jadi makanya seingat saya Ali yang pada akhirnya mengambil posisi untuk apa istilahnya mengurusi Nabi gitu kan, makanya ya walaupun nanti di akhirnya akan ada muncul Syiah dan seterusnya, tapi untuk yang saat itu untuk di kasus ya meninggalnya Nabi itu ya apa yang diambil Ali ya menurut saya sudah cukup tepat gitu kan, karena memang ya untuk ada yang mengurus Nabi lah, ada yang mengurus jenazah Nabi, tapi memang tetap itu cukup bagus juga ada kalangan sahabat yang lain ya yang memilih jalan oke, itu mungkin sudah ada yang ngurus gitu. Kita coba ambil celah yang lain, apa yang kira-kira bisa kita isi. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, ini ya lagi-lagi ini saling mengisi saja sih. Jadi yang satu sudah oke, ini dipegang Ali walaupun nanti berkonflik di belakang gitu kan, konflik pimpinannya panjang. Tapi yang satu sudah mengambil porsi, oke ini jangan sampai ada kekosongan kekuasaan ini. Jadi lengser. Jangan-jangan ada permasalahan pemerintahan yang harus segera diselesaikan gitu kan, makanya harus dicari pemimpinnya siapa yang bakal menggantikan, makanya cepat berunding, cepat mencari ganti, kemudian ditunjuklah siapa waktu itu ya Abu Bakar gitu kan pada akhirnya sesuai kesepakatan gitu kan, pun ya itu panjang gitu ya diskusinya seperti itu, tapi menurut saya yang dilakukan oleh para sahabat baik yang mengambil porsi untuk yang satu pihak misalkan mengurusi Nabi karena ya jenazah harus cepat dikebumikan, tapi ada porsi lain dari sahabat yang mengambil posisi untuk apa istilahnya ya tadi beliau ambil itu berdiskusi mencari pengganti, itu juga penting juga karena lagi-lagi ya berkaitan dari konsultannya tadi takutnya ada masalah-masalah pemerintahan yang membutuhkan keputusan cepat di saat itu, tetapi kok ternyata tidak ada yang memutuskan, itu juga susah ya. Mungkin kalau di kita, kalau di negara kita gitu ya, tiba-tiba misalkan kan sudah ada mekanisme. Ya kalau di negara sudah enak. Mungkin kalau zaman dulu kan belum ada apa ya, belum ada mekanisme yang seperti sekarang ya. Jadi masih istilahnya ya mungkin para sahabat mencari hadis Nabi gitu. Apa ini yang harus kita lakukan? Oh, Nabi kita mementingkan kepemimpinan, oke baru kita cari pemimpin. Caranya gimana? Lagi. Kalau sekarang mungkin lebih enak sebetulnya kalau ya anggaplah kita berkaca pada negara kita gitu ya. Itu sudah ada apa ya caranya gitu kan, udah sering gitu. Misalnya ada yang meninggal dunia, oke kita cari ya, wakilnya biasanya maju jadi presiden, dengan sementara atau wakilnya nggak ada, nanti ada runtutannya di bawah. Nah itu juga sebenarnya prinsip yang di sini, maksudnya istilahnya asal fal aslah gitu, memilih yang paling ideal di antara yang tidak ideal itu. Jadi siapa yang kira-kira bisa mengganti presidennya nggak ada, meninggal wafat atau kayak dulu digulingkan Soeharto, wakilnya lah maju, karena yang paling posisinya yang paling tinggi yang kira-kira bisa menggantikan wakilnya dulu, wakilnya nggak sanggup atau
di tengah jalan meninggal dunia, siapa yang bisa menggantikan? Oh, pertahanan misalkan. Nggak bisa ganti, misalkan keuangan atau sebagainya. Nah, ini sudah ada semacam hierarki ya kalau di kita ya. Jadi kalau di negara kita sendiri sih mungkin lebih lebih enak ya kita ngelihatnya gitu kan. Ya sama kalau kayak di perang gitu kan, pemimpin nggak ada, siapa? Oh, wakilnya meninggal berjihad. Ya, kalau di perang-perang Rasul kita kan sering lihat seperti itu ya, bahkan yang kisah yang sangat diheroik kan, saya lupa waktu itu nama sahabat siapa yang sampai beliau itu benar-benar mencoba memegang istilahnya ya panji Rasulullah itu ya, bendera perang sepeda itu sampai dengan ya tangannya sudah berlumuran darah, tapi gimana caranya bendera Nabi ini harus tegak gitu kan. Pokoknya gimana caranya dia dengan tangannya yang sudah berlumuran darah, sudah dipotong oleh musuh, tapi ini harus tetap tegak gitu kan, karena pimpinan bagaimanapun harus dipegang. Kalau ini mungkin harus ada yang jalan gitu. Kalau ini lengser atau ya salah gitu kan. Makanya contoh-contoh di peperangan Nabi, contoh-contoh di ya kehidupan Nabi setelah Nabi wafat gitu, mereka menjadi pemimpin, terus kemudian juga bagaimana yang kita lihat sekarang di negara kita, ada apa istilahnya semacam hierarki kepemimpinan. Kalau misalkan yang pas di bulan meninggal dunia atau bagaimana, itu sudah ada mekanismenya. Itu menurut saya sudah apa ya, aplikasi yang cukup bagus gitu ya. Tapi kalau tidak ada itu kita juga bingung gitu kan, bagaimana kalau misalkan kita nggak punya mekanisme atau nggak punya hierarki, itu juga kita pasti juga akan kebingungan. Ternyata tiba-tiba presiden meninggal, terus siapa yang megang? Siapa nih? Malah kalau tidak dibentuk dari awal, nggak ada undang-undangnya semacam itu, juga malah jadi kacau gitu. Kalau sudah ada, ya udah kita tinggal juga aja di situ. Oh, sudah ada aturannya. Presiden meninggal, wakilnya maju, wakilnya meninggal, ganti misalkan pertahanan. Nah, ini menurut saya sudah cukup baik gitu ya, pengamalan yang ada di Indonesia ini dari biasanya kisah-kisah sejarah gitu ya. Saya tahu kalau di negara-negara yang seperti apa, tapi kalau mengaca dari tadi peperangan, dari bagaimana menentukan Abu Bakar, Umar, dan seterusnya gitu kan, walaupun dengan penuh polemik, ya itu yang kita dapati sekarang sudah cukup bagus lah. Walaupun mungkin kalau ada perbaikan ya kita pasti akan bisa kita kasih masukan seperti itu. Itu mungkin komen saya terkait di bagaimana posisi sahabat Nabi yang mengambil posisi mengambil kepemimpinan atau yang mengurus Nabi. Ya, seperti itu, semoga menjawab lah. Oke. Cukup. Sedikit lagi Pak, ada ini. Tadi Bapak sebutkan bahwasanya kalau di negara kita kan sekarang sudah cukup mudah karena memang ada mekanisme-mekanisme yang dibuat oleh pemerintah jika seandainya pemimpin tersebut tidak ada gitu. Dalam hal ini saya ingin menanyakan terkait kasus yang saat ini terjadi di Papua Pak, di Gubernur Papua, yang mana kebetulan Clementinal selaku wakil gubernur Papua pada saat ini sudah meninggal, sehingga ada kekosongan di wakil gubernur, dan Lukas NMB yang saat ini menjadi gubernur Papua terjerat kasus tindak pidana korupsi dan statusnya belum ditentukan. Yang saat ini Sandipo masih kos di tengah-tengah situasi situasi masyarakat yang sama-sama kita ketahui Papua termasuk ke dalam zona yang kurang aman gitu Pak. Jadi menurut Bapak, apakah keputusan pemerintah untuk tidak langsung memberikan pengganti yang tepat terkait Lukas NMB pada statusnya sudah jelas itu merupakan suatu hal yang baik gitu? Karena memang hingga saat ini Lukas NMB masih diperhitungkan karena belum mendapat putusan mutlak dari KPK apakah ya sebagai tersangka ataupun apakah sebagai pelaku atau gimana gitu Pak. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Oke, menanggapi lagi terkait, saya belum membaca beritanya ya, yang terbaru itu yang seperti apa. Kalau pendapat saya lebih bagus setidaknya
yang bisa memimpin, ininya begitulah. Kalau misalkan kasus seperti itu ya, ada kekosongan pemimpinan, ya setidaknya biasanya normalnya yang saya tahu ini ya harus ada istilahnya PLT lah minimal gitu kan. Ya siapa gitu dipilih. Saya nggak tahu juga siapa yang memilih, apakah langsung presiden ataukah pemerintahan DPRD situ atau bagaimana. Saya kurang paham juga kalau masalah itu, nanti bisa ditanyakan ke dosen-dosen yang lain. Tapi kalau pemahaman saya lebih bagus ya cari masalahnya istilahnya seperti itu. Ketika ada kasus yang seperti itu, apalagi misalkan nanti sudah sampai ditetapkan dan lain sebagainya, ya pasti lebih baik mungkin dari sekarang disiapkan saja itu PLT-nya gitu, atau bahkan langsung ditaruh saja di situ gitu ya, untuk mewakili sementara, karena namanya urusan pemerintahan kita nggak pernah tahu ya, maksudnya entah masyarakatnya butuh apa, yang nggak pernah, misalkan butuh ketemu gubernurnya, butuh ya entah tanda tangan, entah apa gitu kan, pasti ada saja urusan-urusan istilahnya apa ya, administratif gitu ya, yang bisa jadi ini tidak bisa diwakilkan gitu ya. Kalau bisa diwakilkan sih nggak apa-apa gitu ke kementerian terkait atau bagian terkait. Tapi kalau misalkan tetap butuh, pasti tetap butuh sih ada satu dua kebijakan dan lain sebagainya yang harus diputuskan oleh pemimpin, ya lebih baik itu ada PLT-nya lah minimal gitu kan. Nah, itu kan saya yakin juga pasti sudah dipikirkan sih. Mungkin belum nemu orangnya saja kalau menurut saya ya, karena lagi-lagi Papua adalah negara daerah yang itu ya masih banyak konflik dan lain sebagainya. Mungkin pemerintah juga cukup rumit istilahnya, tidak mungkin masalahnya tidak semudah di daerah lain gitu, tidak semudah anggaplah di Jawa Timur atau Jawa Tengah atau di mana gitu ya, yang anggaplah normal-normal saja gitu ya, tidak akan ada istilahnya pemberontakan yang sampai wah mengerikan gitu kan. Kalau di Papua ada sampai mungkin sudah sampai tembak-tembakan dan lain-lain. Nah ini itu mungkin pasti pemerintah akan banyak pertimbangan itu ketika memilih PLT siapa nih, ketika itu misalkan terjerat kasus, wakilnya nggak ada misalkan, terus pemimpin yang di situ siapa dicari itu. Tapi tetap lagi-lagi tetap harus dicari sih, walaupun mungkin ya tidak mungkin secepat yang kita harapkan ya, walaupun kita ingin juga cepat, tapi tentu pemerintah pasti punya banyak pertimbangan gitu kan, masih tanya sini situ siapa yang kira-kira cocok ya. Tapi semoga sih tetap ada yang memimpin, intinya seperti itu saja gitu. Ada yang menggantikan lah setidaknya di daerah situ, entah siapa saya nggak tahu juga, entah misalkan anggaplah sekretarisnya biasanya atau bendaharanya atau siapa gitu di DPRD-nya misalkan, atau ketua DPRD-nya atau siapa gitu ya, untuk setidaknya kalau ada masalah-masalah yang memang butuh segera ditanggapi ketika apa istilahnya ya, gubernurnya tidak ada, wakil gubernurnya tidak ada, itu bisa terus selesaikan gitu kan. Itu saja sih komentar saya untuk kasus itu. Saya belum punya gambaran yang ini, saya belum baca beritanya juga soalnya. Oke, itu udah. Baik, terima kasih Pak. Ya, yang lain gimana? Ada tanggapan lagi dari diskusi kita pada pagi hari ini? Silahkan. Ini yang baru hadir, Agus baru hadir. Bentar, saya sambil mengabsen lagi ini. Takutnya ada yang terlewat. Ada yang belum dipanggil? Tadi yang lain belum datang ini ya. Gafar Ali nggak ada. Nggak ada. Ganes, Haifa, Lailatul. Nggak ada Lailatul. Nggak ada ya. Kemudian Fatur Rahman. Ini belum ada yang berhasil. Kalau ada, belum ada keterangan sama sekali. Taufik Ibrahim juga nggak ada. Azhar Latif nggak ada. Ikhwanul Hakim, Rafif, Yasir Jia juga nggak ada nih. Ya mungkin nanti saya bisa konfirmasi ya. Oke, mungkin itu saja. Najma ada Pak. Oh, Najma sudah. Najma sudah saya absen. Apa sudah? Yang tadi datang terakhir. Faisal udah Pak. Saya absen. Faisal sudah tadi di Haliza awal. Pak udah. Siapa? Haliza sudah. Ya, Pak, mohon maaf, aku agak telat Pak. Oh ya, oke. Agus bangun Ya. tidur. Jangan tidur. Pak Ini Julian hari Sabtu kita kuliah dulu. Sudah.
Sudah yang lain sudah semua Mumpung insya Allah. tidurnya ibadah, Nanti Pak. kalau ada yang terlewat belum saya presensi nanti bisa konfirmasi saja. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan tentang bagaimana kriteria cari pemimpin ini sangat berguna bagi kita, apalagi menjelang ini sudah tahun pemilu. Tahun depan semoga benar pemilunya di Februari gitu kan, ini jadi ancang-ancang banyak ilmu untuk kita itu. Barangkali nanti ada yang mau, kalau sudah lulus dan mau nyalek dan lain sebagainya, mau masuk partai politik, nah ini prinsip-prinsip yang kita pelajari tadi bisa jadi pelajaran gitu ya, bisa dipegang gitu kan, ditularkan ke yang lain gitu kan, untuk supaya ya lagi-lagi kepemimpinannya itu bisa bagus gitu ya. Oke, itu saja teman-teman yang kita bahas pada pagi hari ini. Jangan lupa kita ketemu langsung di hari Rabu, disiapkan kelompok berikutnya ya. Nanti ya agak cepet ini soalnya. Nah, nanti di minggu puasa terakhir menjelang hari raya itu nanti sudah UTS. Nah, nanti saya UTS-nya online saja, kirim ke Google Form saja, nanti saya infokan di pertemuan sebelum UTS ya. UTS-nya apa? Ya, tidak jauh dari yang kita lakukan selama ya setiap pertemuan inilah, dari kelompok-kelompok itu kurang lebih seperti itu. Jadi disiapkan saja. Minggu depan siapa yang presentasi? Ada yang hadir di sini? Kelompok berikutnya siapa? Pak. Kelompok 3. Yuliansa ya. Berapa orang yang minggu depan hari Rabu? Sama Agufa, Pak. Marapi. Oke. Ya, silakan disiapkan maksimal, jangan lupa dikirim ya apa makalahnya dan juga PPT-nya seperti kelompok-kelompok sebelumnya, taruh di grupnya. Nanti kita ketemu lagi di hari Rabu. Ya, nanti saya share lagi linknya di hari apa? Rabu ya? Benar ya. Kelas B, hari apa? Kamis ya? Rabu, kelas B Kamis ya? Kelas B Kamis ya? Kamis jam 8.40. Kalau tidak keliru ya. Ya, karena yang Rabu itu kelas A dan kelas C. Oke. Ya, itu saja. Mungkin ada yang disampaikan lagi yang lain. Sudah jelas, nggak ada? Udah ya. Oke, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan ya. Kalau ada kurang informasi nanti bisa ditanyakan dosen yang lain. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Silakan bisa memahami. Ya, sama-sama. Silakan bisa meninggalkan Zoom meetingnya.